Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Kemarin ketika saya sempat membuat video religious trauma, entah di YouTube ataupun di clipping-clipping TikTok, saya menemukan banyak sekali komentar-komentar positif dari teman-teman sekalian. Komentar-komentar positif itu setidaknya memberikan angin segar kepada saya bahwa tuh kan, emang banyak loh yang ngerasain begini, tapi mereka itu gak sadar apa yang sedang mereka jalani. Berapa banyak di antara mereka yang kemudian menjudge dirinya bahwa dirinya tidak bisa kemudian untuk kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ada satu permasalahan. Dari banyaknya komentar, rata-rata dari mereka yang mau pulang, mau taubat, mau hijrah, mau kembali mengenal agama, itu rata-rata ngomong gini ke saya. Tapi Dam, mulai dari mana? Hidupku lu terlalu berantakan. Mulai dari mana? Aku gak tahu harus ngapain sekarang. Oke, saya mau taubat, saya mau hijrah, saya mau begini-begini dan begitu. Tapi saya gak tahu mau mulai dari mana. Maka saya sebagai manusia yang jauh dari kata sempurna, sebagai manusia yang bahkan lebih tepatnya jauh dari kata cukup, dengan petantang-petentengnya meminta izin kepada teman-teman sekalian untuk kemudian membuat satu video ini dengan tema strategi hijrah yang paling realistis. Kenapa saya berani memberikan judul seperti ini? Karena ini adalah sebuah strategi yang membuat diri saya kemudian bisa mencintai agama saya, membuat saya belajar agama saya dengan nyaman, dengan tenang, gak dak-dikduk, gak sebagaimana yang saya alami beberapa waktu silam. Hari ini saya belajar dengan tenang. Saya tidak merasa ketika saya belajar agama saya dikejar-kejar sesuatu kayak ada macan gitu di belakang. Nyantai aja jujur. Alhamdulillah saya menjalani agama saya dengan begitu tenang, begitu nyaman. Gak ada beban. Dan saya adalah tipikal orang yang sama seperti kalian. Buat teman-teman yang sudah merasa soleh, sudah merasa lingkungannya Masya Allah, Tabarakallah. Seperti ini video ini bukan buat kalian. Ini literally buat teman-teman yang punya kehidupan seperti saya. Suka main, ya, suka maksiat, seringkali ditundukkan oleh nafsunya sendiri. Dan berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan itu. Suka dunia dan seterusnya. Setidaknya, strategi hijrah ini mungkin sedikit lebih realistis dibandingkan apa yang disampaikan oleh banyak orang. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah mendengar dari banyak asatidz, dari banyak masyayikh. Saya coba rangkum dari pernyataan-pernyataan beliau-beliau sekalian. Karena kalau misal teman-teman buka di YouTube, buka-buka di Instagram atau di berbagai macam tempat, saya menemukan ustadz-ustadz itu terlalu keren gitu loh. Saya gak nyampe gitu di level-level beliau sekalian. Saya sendiri merasa gak nyampe gitu. Mereka dari kecil hidup di lingkungan yang mantap-mantap terus gitu. Tidak pernah berada di lingkungan yang bisa kita hadapi hari ini. Sebagai Gen Z, kita hidup di tengah-tengah society yang membuat kita bisa melakukan kemaksiatan tanpa harus effort. Dulu, kehidupan orang-orang tua dulu, masyayikh, asatidz, ya, itu semua yang, Masya Allah, tabarakallah, kita akan cium tangan mereka. Beliau-beliau itu, untuk melakukan kemaksiatan, harus agak effort. Minimal harus keluar rumah gitu loh. Kita hari ini, untuk melakukan kemaksiatan, dari dalam kamar, kita bisa ngeriba dengan tingkatan riba paling tinggi. Kita bisa mencuri dengan curian paling tinggi. Kita bisa berjudi dengan tingkat judi yang paling level tinggi. Kita bisa berzina. Kita bisa ngapa-ngapain cukup di kamar gitu. Gak harus keluar kamar gitu. Jadi kayak, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang begitu, kemudian saya menghadapi banyak kawan-kawan saya yang begitu, setidaknya strategi ini sudah saya praktekkan sendiri dan sudah saya berikan kepada beberapa kawan-kawan saya. Dan Alhamdulillah, hasilnya baik dan realistis. Cuman, kalau misal teman-teman ingin menerapkan cara ini, jangan kalian berharap akan sampai di level wali Allah yang sudah tinggi itu. Ya enggak dong. Ya ini minimal. Ini literally seminimal mungkin yang akan saya berikan kepada kalian. Dan strateginya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanamkan mindset di dalam pikiran kalian bahwa hijrah itu gak cuma sekali. Ada orang yang menganggap hijrah itu cuma sekali. Dan itu salah total. Dia menganggap, oke, sekarang saya sebelumnya sudah melakukan kemaksiatan banyak. Dan ini adalah start hidup saya. Saya mau hijrah. Lalu dia menganggap ketika dia sudah mulai hijrah, kedepannya dia akan lurus gitu terus. No.
hijrah itu berulang-ulang teman-teman. Hijrah itu berulang-ulang. Berulang-ulang dari apa? Orang yang hijrah bukan dia yang gak pernah melakukan dosa itu lagi. No! No, gak begitu. Gak begitu hijrah. Hijrah itu, nih teman-teman ya, apa perbedaan antara orang yang sudah hijrah dan belum hijrah? Orang belum hijrah, ketika dia melakukan kemaksiatan, dia akan larut maksiatnya. Gitu. Sedangkan orang yang sudah hijrah, bukan berarti dia tidak akan melakukan kemaksiatan yang sama. Tetapi ketika dia kembali bermaksiat, dia tahu jalan pulang. Misal, kita hari ini menemukan ada seleb yang dia itu awalnya gak berhijab. Tiba-tiba nyoba berhijab. Nah, ketika dia udah nyoba-nyoba berhijab, dia kegoda lagi dengan kehidupan masa lalunya. Akhirnya lepas hijab. Apakah itu menunjukkan bahwasanya hijrah sebelumnya itu gagal? Enggak, sebelumnya gak gagal. Pada saat dia melakukan itu dia gagal. Kenapa? Karena dia menganggap hijrah itu cuma satu kali. Dan saya menemukan rata-rata masyarakat, rata-rata manusia, ketika dia sudah pernah hijrah, kemudian dia kembali ke masa lalunya untuk hijrah lagi, rasanya berat. Saya mikir, kenapa dia begitu? Ternyata banyak di antara kita yang menganggap bahwa hijrah itu cukup sekali. Dan kalau misal sudah tenggelam, berarti ya sudah. Untuk kembali ke masa itu saya sudah ngerasain, lebih baik saya gak usah balik lagi. Tidak teman-teman. Orang yang sudah hijrah, lagi-lagi bukan dia yang tidak pernah mengulang dosa. Tetapi ketika dia mengulang dosa, dia tahu cara kembali. Kembali ke contoh tadi. Misal hari ini, ada teman-teman yang gak berhijab. Ya, tiba-tiba dia niat hijrah, saya mau berhijab. Tiba-tiba dia tergoda di masa lalunya, akhirnya dia lepas hijab. Nah, apa yang harus dilakukan? Beberapa saat setelah dia gak berhijab, dia langsung sadar. Wait. No. Akhirnya dia hijrah lagi, dia hijab lagi. Tiba-tiba beberapa saat kemudian, dia lepas lagi, pasang lagi. Ya sudah. Sambil lalu berdoa kepada Allah. Apakah tobatnya diterima ketika dia sedang berhijab? Terserah Allah, dan kemungkinan besar diterima. Sesungguhnya Allah mengampuni sesiapapun yang Allah mau. Sembari kita berdoa, ya Allah matikan saya saat mode soleh, bukan saat mode maksiat. Mabok. Glok tiap hari gitu. Tiba-tiba kayak, oke, ini waktunya saya berhenti. Sret. Waktunya saya hijrah. Sret. Dia taruh. Habis itu dia kegoda lagi sama teman-temannya. Udah. Nah, kalau Anda sudah hijrah sebelumnya, bukan berarti hijrah Anda gagal dengan Anda minum. Anda gagal kalau gak mau balik lagi. Anda minum, seret. Habis minum, Anda harus segera menyesal. Habis itu, tobat lagi. Ya tapi sekarang saya tobat, nanti misalnya saya kegoda lagi gimana? Urusan nanti. Yang penting sekarang kamu taubat aja sekarang. Di mode kamu soleh itu kamu berdoa kepada Allah. Ya Allah buatlah saya terus di mode soleh ini ya Allah. Sambil lalu berdoa, ya Allah matikan saya dalam keadaan bertaubat. Teman-teman, perlu saya katakan, perlu saya ulang lagi ya. Jangan insecure saat berdoa. Dalam artian, berapa banyak di antara kita yang dia itu insecure berdoa karena merasa dosanya itu terlalu banyak. How gitu? Allah tidak pernah memberikan syarat. Hambanya yang boleh berdoa itu adalah hambanya yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. No, Allah literally membebaskan setiap hambanya. Kamu kalau misal punya dosa banyak atau bahkan gak punya dosa sekalipun, ya berdoa-doa aja, minta-minta aja ke aku. Atau teman-teman yang mungkin menganggap bahwasannya gak boleh. Dia menganggap berdosa taubat, berdosa bertaubat. Dia ngira Allah itu bakalan ceng-cengin dia. Kemarin berdosa udah berjanji bertaubat, sekarang dosa lagi, mau bertobat lagi. Dia nganggap Allah begitu. Enggak teman-teman, Allah gak begitu. Kalau Anda bertobat sekarang, ya kemungkinan besar ya. Kalau hati Anda ikhlas, pure, murni, bertaubat, Allah maafin. Allah sendiri yang berjanji maafin. Allah ampuni. Nanti kalau misal berdosa lagi, ya sudah. Ketika berdosa, taubat lagi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, hijrah itu tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang kali. Dan ini jujur, sekarang saya sedang merasakan itu. Sekarang saya sendiri, bukan berarti ketika teman-teman ngelihat diri saya di depan kamera gini ceramah lantas saya gak pernah mengalami struggle menghadapi kemaksiatan. No, saya juga sekarang sedang pincang ini. Saya sekarang lagi pincang ini. Pincang kenapa? Karena berkali-kali di belakang saya itu terperosok. Lagi berusaha berjalan lurus, ada lubang, jeblak. Tapi alhamdulillah setiap kali saya jatuh di lubang, jeblak, saya berusaha naik. Makanya pincang kaki saya sekarang. Pincang dalam struggle dalam
memperjuangkan berhentinya saya dari dosa yang sedang saya lakukan. Semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan kita bertobat. Yang kedua, jangan terburu-buru. Saya itu menemukan mayoritas teman-teman yang hijrahnya itu gagal, itu adalah manusia-manusia yang terburu-buru di awal hijrahnya. Dia dari awal hijrahnya langsung one day one juz. Langsung sholat sunnah qobliyah, langsung sholat sunnah ba'diyah, langsung tahajud, langsung duha, langsung ini. No bro, santai aja, santai. Santai. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-burunya gimana? Pertama, mulai dari, bisa jadi hijrah itu bukan tentang menambah ibadah baru, tetapi berhenti dari satu kebiasaan buruk tertentu. Misal, sebelumnya dia suka ngomong bahasa kebun binatang, omongannya kasar. Oke, mulai sekarang saya mau hijrah. Mungkin dia gak melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh banyak orang, tetapi dia berhenti dari ngomong kasar. Apakah itu hijrah? Hijrah! Itu hijrah. Pelan-pelan. Fokus apa pertama ketika hijrah? Fokus dulu. Pertama sholat 5 waktu itu wajib. Nah itu fokus sholat 5 waktu. Biasakan ini. Sembari berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama. Walaupun ini susah. Anda berhenti dari kebiasaan buruk nih. Nanti misalnya balik lagi ke kebiasaan buruk. Gak apa-apa, pelan-pelan. Taubat lagi. Taubat lagi. Nah, untuk ibadahnya gimana? Kan hijrah itu tentang dua. Nambah ibadah, mengurangi maksiat. Hijrah kan begitu, konsep dasarnya begitu. Nah, nambah ibadah ini gimana? Ibadah ini gimana? Pertama mulai dari 5 waktu. Oke. Lalu tambah satu ibadah. Kalau kita ngomongin sholat, tambah satu sholat. Di mana sholat itu Anda istiqomahkan? Satu saja. Satu saja itu gimana, Den? Misal, Anda itu semangat sholat sunnah qabliyah subuh. Ya sudah. Yang harus Anda istiqomahkan adalah sholat sunnah qabliyah subuh. Qabliyah zuhur, ba'da zuhur gimana? Kalau mood, santai. Gak usah semua kerjain, teman-teman. Bukan berarti saya ngelarang. Tolong jangan pelintir-pelintir ucapan saya. Jangan Husain melarang orang lain untuk istiqomah sunnah rawatib. No. Tapi saya tahu sih kehidupan kalian, saya tahu. Sesusah itu untuk istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal." Amalan yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Jadi Anda mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh tetapi Anda konsisten terus. Konsisten. Itu better daripada Anda melakukan semua ibadah tapi gak konsisten. Jadi fokus dulu sama satu ibadah. Sholat sunnah qabliyah subuh. Ini kalian mood gak mood paksain jadi sholat sunnah qabliyah subuh. Baca Quran. Gak usah. One day one juz. Kecuali Anda hidup di pondok nanti. Lagi dapat karantina. Tapi kalau bebas gak usah dulu one day one juz. Terlalu berat. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Gimana? Mulai dengan 1 hari 1 lembar. Terlalu berat. 1 hari 1 halaman wes. Terlalu berat. Ya, 1 hari setengah halaman. You know setengah halaman? Setengah halaman. Ini kadang serius gak sih ngajak orang ibadah? Setengah halaman. Tapi apa? Istiqomah. Setiap harinya baca Quran setengah halaman. Nanti kalau itu sudah jadi terbiasa. Terbiasanya kapan? 6 bulan? Setahun? 2 tahun? Itu kan lama banget. Iya. Terus kenapa? Kalian pikir ibadah itu cuma tentang setahun 2 tahun? Enggak. Ibadah itu tentang prospek jangka panjang sampai mati, bos. Sampai mati kau. Nah, ketika sudah mungkin setahun ngerasa setengah halaman dan Anda sudah mulai merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, baru nambah. Nambah gimana? Gak usah banyak-banyak. 1 halaman. Setelah itu ketika sudah nyaman 1 halaman sampai 2 tahun, 3 tahun, nambah lagi. Baru 1 lembar. Nyantai. Sama seperti sunnah tadi, sholat sunnah tadi. Kerjain dulu sunnah qobliyah. Sampai terbiasa. Atau terserah. Kalian bebas pilih. Mau tahajud kek, mau duha kek, mau witir kek. Bebas pilih. Yang penting cari satu ibadah kalian fokus yang bikin kalian nyaman banget tanpa kalian merasakan beban. Saya mau biasakan diri saya sholawat. Gak usah langsung kalian mikir, oke, saya harus hari ini sholawat langsung 10.000. Enggak, nyantai aja. Berapa? Sehari? 10. Mungkin kalian akan... kalian gimana ya ngomongnya ya? Yang penting istiqomah, itu aja. Kalau kalian punya kemampuan lebih 1.000,
oh, bagus, tapi kayaknya follower saya gak gitu-gitu banget. Ini tukang main semua kan. Ya udah, kalau sadar diri tukang main, ya udah sehari sholawat 10 kali. Tapi gimana? Konsisten. Ya, kaget. Yang penting cari satu ibadah di mana ibadah itu kemudian membuat kalian bisa konsisten. Walaupun sedikit. Kembali ke hadis tadi. Itu saya suka banget. Jujur, entah kenapa ya. Saya suka banget sama hadis ini. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Karena memang konsisten itu berat. Makanya kalau pengen konsisten, jangan terburu-buru melakukan semua ibadah. Mulai dari hal yang paling simpel, yang paling nyaman. Ya toh. Lalu yang ketiga, perbaiki lingkungan. Jujur lingkungan itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh. Siapa yang sedang menjaga kita sedang duduk dengan siapa, itu adalah hal yang paling berpengaruh. Makanya saya bilang bahwa hidup saya itu tergantung dengan siapa saya berkawan. Hanya manusia-manusia pilihan yang mampu bertahan untuk terus bertakwa kepada Allah dalam keadaan teman-temannya jelek-jelek semua. Dan saya sadar diri, saya bukan dari golongan orang-orang itu. Saya begitu berat untuk menjalankan keistiqomahan ini. Makanya saya lumayan picky untuk mencari teman dekat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may yukhalilu." Seseorang dilihat dari agama kawan dekatnya. Rasulullah bersabda, khalil. Khalil itu tidak hanya sekedar teman, tapi teman dekatnya. Kalau teman, kita bebas berkawan dengan siapa, berkenalan dengan siapa. Cari manusia yang paling bejat sedunia. Ya udah, kita bisa dapat pelajaran dari dia. Kalau sekedar kenal, that's okay. Tetapi kalau teman dekat yang rapat betnya, itu harus hati-hati. Maka perhatikanlah, sabda Rasulullah, maka perhatikanlah kepada siapa kamu akan berkawan dekat. Terus ada lagi kan, the law of five. Ya. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Kamu itu adalah tentang 5 kawan terdekatmu yang paling banyak kamu habiskan waktu dengannya. Kalau 5 kawan kamu itu, 5 kawan dekat kamu di sekitar kamu itu adalah orang yang tiap hari malas-malesan, kerjaannya 24 jam Roblox setiap hari, kerjaannya 24 jam itu main TikTok, kerjaannya 24 jam itu kerja nonton-nonton saja, kerjaannya 24 jam itu begitu-begitu saja ada di kamar, nggak mau berinteraksi dengan dunia luar, nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau begini dan begitu, ya sudah, that's you. Kamu juga begitu. Kamu juga begitu. Kamu gak mungkin gak begitu. Kamu pasti begitu. Tetapi kalau 5 kawan terdekat kamu ini, setidaknya itu adalah orang-orang yang mungkin giat kerja. Kalau kamu gak giat kerja, kamu akan ke-trigger ngeliat dia, kamu bakalan ke-trigger gitu. Giat baca, kamu akan ke-trigger gitu. Maka kamu adalah tentang 5 orang terdekat kamu. Sekarang muncul pertanyaan. Tapi, gini Dam. Saya lagi ada di sekolah, saya lagi ada di kampus, saya lagi ada di tempat pekerjaan tertentu. Di mana mau gak mau saya harus gabung dengan kawan-kawan yang seperti itu. Kawan-kawan yang aneh, kawan-kawan yang sangat jauh dari kata akhlak yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya itu punya konsep begini, teman tuh ada 2, ada teman halal, ada teman haram. Ada teman halal, ada teman haram. Kalau kamu memang harus banget gitu bergaul dengan teman haram, entah karena pekerjaan, entah karena sekolah, entah karena apapun itu, maka jangan lupa juga untuk punya teman halal. Misal Senin, Selasa, Rabu, atau ini contoh aja, kalian buat waktu kalian sendiri. Senin, Selasa, Rabu, teman halal. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu harus teman halal. Apa fungsi teman halal? Untuk tidak membuat Anda, untuk memfilter segala sesuatu yang Anda dapatkan dari teman-teman haram Anda. Untuk tidak membuat Anda menormalisasikan perbuatan haram dari teman-teman haram Anda. Misal, dari Senin sampai Senin lagi, teman Anda itu teman-teman haram. Kerjaan tiap hari, mabok, dugem, zina, apapun itu namanya.
Kalau Anda berteman dengan orang-orang begitu terus, Anda akan menormalisasikan itu. Anda tidak akan lagi merasa bersalah terlalu dalam. Oke, di awal-awal mungkin Anda gak bakalan dugem, di awal-awal Anda mungkin gak bakalan berzina atau apapun. Tetapi karena Anda jarang berkawan dengan teman-teman halal, Anda akan menganggap itu sebagai sesuatu yang normal. Dan tidak lagi terasa berdosa. Dan tidak lagi merasa berdosa. Akhirnya terjerumus ke dalam. Tapi kalau kawan-kawan haram Anda ini, ada memang kawan-kawan haram. Tetapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, teman-teman Anda ini adalah teman-teman halal. Yang akhirnya ketika duduk sama mereka, loh, ada sesuatu yang bikin kalian gak enak ketika melihat teman-teman haram. Akhirnya Anda tidak terjerumus. Makanya harus, kalau memang ngerasa teman-teman haramnya sudah banyak, nah teman-teman halalnya juga dibanyakin gitu loh. Harus balance dalam bab ini. Kalau bisa jangan balance, harus lebih berat teman halalnya. Tapi kalau misal memang gak mampu, ya sudah gak apa, just okay balance. Dalam artian apa? Usahakan tetap cari lingkungan yang baik. Walaupun sekedar hanya kumpul pas kajian doang. Walaupun hanya kumpul seminggu sekali. Gak apa-apa walaupun kalian ketika kumpul sama dia, kalian gak ngaji. That's okay. Duduk aja gak apa-apa. Yang penting kalian punya circle soleh. Oh, ngafe sama circle soleh, that's okay. Yang penting duduk aja gitu. Setidaknya Anda tidak lagi menormalisasikan perbuatan-perbuatan itu. Setidaknya di dalam pikiran Anda perasaan bersalah itu masih ada gitu. Pelaku kemaksiatan itu ada dua. Pertama, pelaku kemaksiatan yang dia itu ketika bermaksiat, rasa bersalahnya Allah cabut. Wah, ini berat sekali. A'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ada pelaku maksiat model kedua, dia sedang bermaksiat. Tetapi setiap kali dia bermaksiat, perasaan bersalahnya muncul. Nah, ini yang hidayah insya Allah dekat sama dia. Bagaimana cara agar rasa bersalah ini tidak Allah cabut? Dengan cara terus berkawan sama teman-teman yang saleh. Gitu. Lalu yang keempat, biasakan punya jadwal rutin untuk sesuatu yang lebih baik. Entah itu untuk pembersihan hati atau apapun itu. I mean like, entah itu kalian mulai hadir kajian, entah secara online atau offline. Dan ini gak harus langsung tiap hari, nyantai ada seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau sebulan 2 kali. Setidaknya kalian punya jadwal rutin gitu. Atau kalian mulai punya rutin bacaan yang berhubungan dengan agama. Atau kalian juga bisa mulai menimba ilmu basic agama. Ini penting sekali. Untuk mulai belajar ilmu basic agama. Ilmu basic agama ini mulai dari mana? Nanti insya Allah kita buat video khususnya. Ini agak berat. Sebenarnya agak berat. Karena yang saya minta itu basic. Tapi basicnya apa pendetailannya nanti. Maksud saya adalah di poin keempat ini adalah kalian harus punya jadwal rutin dalam rangka untuk membersihkan hati. Bisa kalian dapatkan dari kajian, dengerin ustadz, online atau offline, ataupun dari bacaan. Dan itu gak harus dilakukan tiap hari banget. Kalau bisa tiap hari, Masya Allah, tabarakallah. Intinya jangan maksain. Gimana firman Allah? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadad dina yusrun. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Kalau misal kamu terlalu kamu berat-beratkan, maka justru kamu yang akan kalah dengan apa yang kamu rencanakan tadi. Lalu yang kelima, dan ini yang terakhir, harusnya ini ada di awal-awal. Tetapi saya sebutkan di terakhir karena biar ada gambaran, biar ada tasawurnya. Yaitu berdoa agar senantiasa Allah istiqamahkan. Ini harusnya kalian lakukan di awal. Dimana ini merupakan kebiasaan Rasulullah juga. Ibunda Aisyah pernah meriwayatkan bahwasanya salah satu doa yang sering Rasulullah ucapkan adalah saat sujud, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Bayangin, Rasulullah saja berdoa demikian. Maha pembolak-balik hati. Wahai maha pembolak-balik hati. Karena kan hati kita suka bolak-balik gitu. Kadang mood, kadang nggak mood. Kadang imannya begini, kadang imannya begini. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wah, ini doa yang sangat powerful gitu. Kita meminta kepada Allah. Ya Allah, yang penting jangan kepedean gitu. Jangan kepedean dan menganggap kita mampu untuk menghadapi huru-hara dunia ini sendirian tanpa Allah. Kita kan tujuannya kepada Allah. Ya kita minta tolong. Ya Allah, bantu ya Allah. Saya mau hamba ingin pulang kepadamu ya Allah. Bantu saya ya Allah gitu.
Jadi kayak banyak-banyakin berdoa. Banyak-banyakin, ya Allah tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah berikanlah hidayah. Tancapkanlah hidayah itu ke dalam dadaku ya Allah. Sehingga hambamu ini lebih mudah untuk mendekatimu ya Allah. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Gak, saya susah bahasa Arab. Ya udah gak usah bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. That's okay, that's okay. Allah ngerti kok. Nyantai aja udah. Ya, yang penting itu apa? Berdoa sama Allah. Agar apa? Agar dikuatkan. Misal kalian even nih, anggap nih, mumpung saya punya gelas nih. Ini kalian lagi mau mabok nih. Tangan kalian udah begini. Apakah boleh berdoa? Boleh. Yang penting kalian jangan main sebagaimana bilang, pakai bismillah. Gak boleh pakai bismillah. Enggak, doanya apa? Ya Allah, hamba terlalu doyan dengan ini ya Allah. Ya Allah, segera buat hambamu ini berhenti dari ini ya Allah. Itu. Kalian mau zina, ya, wal'iyadzubillah. Sambil berdoa di dalam hati, ya Allah, hamba terlalu doyan, hamba terlalu larut dengan kemaksiatan ini. Ya Allah, buatlah hambamu ini berhenti. Malu? Ya udah, teruskan rasa malunya. You know what I mean, like malunya itu penting kan? Sehingga ketika kalian melakukan itu, kalian ada perasaan bersalah gitu. Tapi jangan bismillah. Saya pernah ngeliat siapa itu artis. Pernah kalau minum tuh baca bismillah. No, nggak usah aneh-aneh. Bukan baca bismillah, tetapi berdoa agar Allah mencabut kenikmatan dosa yang sedang kita nikmati gitu. Gitu. Setidaknya itu saja yang ingin saya sampaikan, dan itu sudah saya jalani by the way. Semua itu. Pesan saya, bukan berarti ketika teman-teman sudah menjalani itu, kalian hidupnya akan lurus. Bukan berarti ketika kalian sudah berencana untuk melakukan satu ibadah tertentu, lantas kalian akan melakukan ibadah itu terus seumur hidup. Enggak. Pasti tuh, iman tuh begini. Dan yang perlu saya tekankan juga, manusia itu biasanya mengalami banyak fase. Mungkin ketika kalian nonton ini, kalian sedang fase-fase bergerak hatinya untuk hijrah, bergerak hatinya untuk berubah. Tetapi lihat beberapa tahun ke depan, mungkin fasenya berubah. Wal'iyadzubillah, saya menemukan ada fase kawan saya. Fasenya tiba-tiba hijrah, fasenya tiba-tiba ateis, coba. Fasenya orang hijrah nih, tiba-tiba jadi ateis. Makanya kita nggak tahu fase apa. Kita akan melewati banyak fase. Yang penting please teman-teman. Sejauh manapun kalian pergi, jangan lupa pulang. Sejauh mana kalian berjalan atau berlari dari Allah, jangan lupa pulang ke Allah. Allah selalu ada. Pintu itu masih terbuka. Selama nafas masih ada, pintu itu masih terbuka. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Betul, terima kasih. Ini baju keren banget saya dapat dari Abi Zahrul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.